mengotak-atik buminya. Kalian ini bisanya kayak gini-gini doang, bisanya cuma di laptop doang. Aduh, ini susah sekali, apa bisa gitu sampai lulus gitu. Halo teman surveyor, dimanapun Anda berada, kita berada di Unjani nih. Ketemu lagi dengan saya di Cerita Geometri. Pantengin terus obrolan kita hari ini, semoga bisa dapat inspirasi untuk surveyor seluruh Indonesia. Oke, setelah menjiwai jurusan ini nih, 6 semester, menurut kamu geodesi itu apa sih? Geodesi ini menurut aku tempat buat memodelkan bumi ya gitu. Memodelkan bumi, jadi buminya jadi model, kitanya jadi fotografer. Iya. Yang mengolahnya, merecord ya, yang mengotak-atik buminya. Ngemodeling ya, Iya. Dan seberapa prospek sih jurusan ini kalau menurut kamu? Luas ya, luas banget. Apalagi dari geomatika ini ada namanya kelas ekstensi atau kelas karyawan. Kelas karyawan ya. Nah, dari situ kan kita juga sebagai kelas reguler gitu belajar lah. Oh, ini prospek kerjanya sangat luas sekali. Ada yang dari tambang, ada yang ke konstruksi, bahkan ada konsultan, mau konsultan di tambang, mau konsultan di konstruksi gitu. Sangat luas. Belum gitu. ke perkebunan. Betul. Ke BPN, pertanahan ya, agraria, kehutanan, apalagi banyak banget ya sebenarnya peluangnya. Dan emang dulu expect gitu di bidang ini ketika udah masuk, proses transisinya itu kamu menerima atau menyesali atau gimana gitu? Awalnya menyesali. Di semester 1 kali ya? Iya, semester 1 sampai 3 itu menyesali. Aduh, ini susah sekali, apa bisa gitu sampai lulus gitu. Minimal sampai lulus aja dulu, jangan sampai kerja. Bisa gak ya saya gitu. Ternyata lama-lama dijalani, oh paham nih, kayak gini, saya maunya kemana, kerjanya kayak begini, arahnya ke sini gitu. Effort banget gak sih untuk bisa itu? Kamu Effort. Ternyata apalagi aku dari IPS ya, basicnya bukan hitungan, harus agak der. Tapi tetap bisa lah ya. Tetap bisa. Jadi possible. Jadi bagi teman-teman yang dari jurusan IPS SMA-nya ataupun mungkin di bidang SMK apa tadi, keperawatan gitu, itu juga bisa kok. Ke geodesi. Jadi apa ya, gak usah horor duluan, buktiin aja sebetulnya. Betul. Ya. Dan apalagi ngelihat dari prospeknya cerah banget guys. Cerah sekali. Dan di sini nih, di tantangan menjadi seorang surveyor sebenarnya menurut kamu apa sih? Tantangan menjadi seorang surveyor harus ini kuat. Cewek loh guys. Harus kuat bertahan, apalagi di alam yang sangat sulit dari segi makanan, segi Tapi pernah air. Baru mau ini belum ya. Ya, praktek sampai langsung ke lapangan belum. Yang ekstrim keluar pulau itu belum ya? Belum. Tapi bisa lah ya. Aku ada keinginan buat mencoba pengen ikut lah gitu ke kelas ekstensi ini. Biasanya kan menarik mahasiswa reguler buat ayo ikut survei ke lapangan. Ke proyek ya? Gitu. Aku malah pengen ya? Pengen aku kayak penasaran gitu. Oke lah. Apakah aku bisa bertahan atau enggak gitu kan? Karena tapi luar biasa. Cewek gitu kan, kalian ini bisanya kayak gini-gini doang, bisanya cuma di laptop doang, di ruangan gitu. Tidak ya, jangan begitu. Ini luar biasa sih. Biasanya anak-anak Gen Z itu kan mager gitu. Iya. Kok kamu nggak mager sih? Memang suka jalan-jalan kan? Aku seneng jalan-jalan. Berarti nanti kalau ada project di geometri ikut ya? Boleh. Nanti di calling lah. Boleh. Oke Chay, aku mau nanya nih, kalau misalnya nanti di bidang survei pemetaan itu tadi kan bidangnya banyak tuh, ada ke konstruksi, ada ke pertambangan ataupun ke perkebunan. Kamu sendiri kalau memang harus milih tuh kayaknya cocoknya di mana? Cocoknya aku mungkin kalau awal-awal mencoba ya,
karena aku gak tahu harus kemana gitu. Bidangnya pengen ya, coba dulu semuanya. Pengen mencoba dulu gitu. Khususnya ke konstruksi. Kalau konstruksi kan banyak ya di daerah kota, karena aku ini sedikit disepelekan kalau ke daerah perkampungan. Wah. Ini mungkin ibu kamu khawatir kali. Khawatir nanti di lapangan gimana gitu kan. Iya. Biasa overthinking kan. Iya. Tapi ya kalau anak teknik harus turun ke lapangan sih. Iya. Kalau nggak ke lapangan kita nggak tahu Bener. gimana nih penyelesaian masalah di lapangan gitu, terus pengukuran teknik pengukurnya seperti apa. Iya, awal semester juga aku kayak mikir ya udah teknik nih, cuman praktikum, paling di lab ngerjain laprak udah, gitu gak ke lapangan. Ternyata semakin kesini pengen, bosen sekali gitu Ya. di lab terus, pengennya ke Wah. lapangan. Ini jiwa hutan rimbanya. Kayaknya pengen turun ke lapangan nih. Terkhususnya di Unjani ini ada LDKK. Nah, Apa tuh? LDKK itu latihan Dasar dasar kepemimpinan. kepemimpinan buat mahasiswa. Oh, pernah ikut? Pernah. Itu kayak militer gitu kan pasti kan? Iya. Karena ini punyanya tentara nih guys. Iya. Jadi. Masuk aja nih guys. Tapi latihan dasar itu bener pakai baju loreng juga. Kayak bela Kalau negara baju gitu kan? loreng enggak, mungkin bajunya kita lebih ke polos aja, hijau gitu. Nah, Ngapain terus- aja itu outbound? iya outbound. Terus yang paling seru outbound pastinya. Mungkin Ada kegiatan jurit malam? jurit malam. Geometri, teman surveyor.